saya Karina Oktavianti dengan NIM 1901928 sebagai penyaji pertama. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas apa itu kurikulum berbasis kompetensi, mari kita bahas dulu apa itu kurikulum dan apa itu kompetensi. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 19 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada dasarnya, kurikulum harus memuat berbagai aspek pengembangan kepribadian peserta didik yang menyeluruh dan pengembangan pembangunan masyarakat dan bangsa, ilmu, agama, ekonomi, budaya, seni, teknologi, dan tantangan kehidupan global. Selanjutnya adalah pengertian kompetensi berdasarkan SK Mendiknas nomor 045-U-2002 menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindak cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai 5 syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Sedangkan menurut Finn dan Kuhn-Kelton pada tahun 1999 menyatakan bahwa kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian kurikulum dan kompetensi, mari kita bahas mengenai apa itu pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas pada tahun 2002 menyatakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa. Penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sah. Kurikulum berbasis kompetensi memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Standar kompetensi diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dapat dicapai dalam mempelajari suatu pelajaran. Cakupan standar kompetensi, standar isi, dan standar penampilan. Kompetensi dasar merupakan jabaran dari standar kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai dan dapat diperagakan oleh siswa pada masing-masing standar kompetensi. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, berupaya mengkondisikan peserta didik agar memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sehingga proses penyampaiannya harus bersifat kontekstual. Dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, lingkungan, sumber daya, norma, integritas, dan aplikasi berbagai kecakapan kinerja. Dengan kata lain, KBK berorientasi pada pendekatan konstruktivisme. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian dari kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puspita Nasrianti Putri dengan NIM 1903711. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas pengembangan KBK. Yang pertama ada asas filosofis. Asas filosofis ini berkenaan dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Sistem nilai ini berkaitan dengan arah dan tujuan yang harus dicapai kurikulum. Itu sebabnya dalam pengembangan KBK, filsafat itu sebagai sumber utama dalam merumuskan tujuan dan kebijakan pendidikan. Karena Indonesia itu menggunakan sistem nilai yang berlaku, yaitu Pancasila, maka membentuk manusia Pancasilai sejati itu menjadi tujuan dan arah dari segala jenis pendidikan. Dengan demikian, isi KBK disusun harus mencerminkan tentang kandungan-kandungan nilai Pancasila.
Kemudian yang kedua ada asas psikologis. Asas psikologis ini berhubungan dengan aspek kejiwaan dan perkembangan peserta didik. Mengapa KBK harus didasarkan pada asas psikologis? Alasannya yang pertama, karena secara psikologis peserta didik ini memiliki perbedaan, baik perbedaan minat, bakat, maupun potensi yang ia miliki. Kemudian yang kedua, anak adalah organisme yang sedang berkembang. Pada setiap tahapan perkembangannya, mereka memiliki karakteristik dan ciri tertentu. Dengan demikian, baik tujuan, isi, psikologi perkembangan, psikologi belajar pada anak, dan pemahaman tentang anak bagi seorang pengembang kurikulum termasuk guru sangatlah penting. Kesalahan persepsi dan kadangkala pemahaman tentang anak dapat menyebabkan kesalahan arah dan kesalahan praktik dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga ada asas sosiologi dan teknologi. Asas ini didasarkan pada asumsi bahwa sekolah berfungsi untuk mempersiapkan diri agar mereka dapat berperan aktif di masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat dan pedoman dalam proses pendidikan di sekolah harus relevan dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Nah, ketiga asas pengembangan kurikulum tersebut merupakan landasan pokok KBK sebagai pedoman dan perangkat perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan yang dibingkai oleh tiga sisi yang sama pentingnya. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalkan diri. Nama saya Dea Aldina Lestari dengan NIM 1901327. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan KBK. Proses pengembangan KBK harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengembangan KBK sebagai berikut. Prinsip yang pertama, peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, maka peningkatan keimanan dan pembentukan budi pekerti merupakan prinsip utama yang harus diperhatikan pengembangan kurikulum. Prinsip yang kedua, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Pembentukan manusia yang utuh merupakan tujuan utama pendidikan. Manusia utuh adalah manusia yang seimbang antara kemampuan intelektual, sikap, moral, dan keterampilan. Pengembangan KBK harus memperhatikan tiga keseimbangan tersebut. Prinsip yang ketiga, penguatan integritas nasional. Indonesia adalah negara dengan beraneka ragam suku dan budaya yang sangat majemuk. Pendidikan harus dapat menanamkan pemahaman dan penghargaan terhadap aneka ragam budaya, sehingga menjadi kekuatan yang dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap peradaban bangsa di dunia ini. Prinsip yang keempat, perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. Pengembangan KBK diarahkan agar anak didik memiliki kemampuan berpikir dan belajar dengan cara mengakses sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Adapun prinsip yang kelima, pengembangan kecakapan hidup yang meliputi keterampilan diri, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional. Kurikulum mengembangkan kecakapan hidup melalui pembudayaan membaca, menulis, dan berhitung, sikap dan perilaku adaptif, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Prinsip yang keenam, pilar pendidikan. Kurikulum mengorganisasikan fondasi belajar ke dalam 4 pilar pendidikan, yaitu belajar untuk memahami, belajar untuk berbuat, belajar hidup dalam kebersamaan, dan belajar untuk membangun dan mengekspresikan jati diri yang dilandasi ketiga pilar sebelumnya. Prinsip yang ketujuh, komprehensif.
dan berkesinambungan. Komprehensif mencakup keseluruhan dimensi kemampuan dan substansi yang disajikan secara berkesinambungan mulai pendidikan taman kanak-kanak sampai pendidikan menengah. Prinsip yang ke-8, belajar sepanjang hayat. Pendidikan diarahkan pada proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlanjut sepanjang hayat. Prinsip yang ke-9, diversifikasi kurikulum. Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Dari sejumlah prinsip pengembangan kurikulum tersebut, pada hakikatnya menekankan bahwa rencana pengembangan kurikulum harus berlandaskan pada kaidah-kaidah budaya lokal dan nasional. Budaya lokal seperti mempertimbangkan kebiasaan, adat istiadat, kesepakatan di antara masyarakat, baik tertulis maupun tanpa tertulis, harus dipatuhi sebagai pengembangan kurikulum. Sedangkan budaya nasional, yakni apa yang telah menjadi karakter budaya bangsa kita seperti kehidupan agamis, berpancasilai sejati, belajar sepanjang hayat termasuk pilar pendidikan yang telah disarankan oleh WHO. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Penny Alisa Nisapi, NIM 1902510 akan menjelaskan tentang implikasi kurikulum berbasis kompetensi terhadap pengembangan aspek pembelajaran. Yang pertama, pengembangan rancangan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rancangan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, rancangan kegiatan pembelajaran hendaknya memberikan peluang bagi siswa untuk mencari, mengolah, menemukan sendiri pengetahuan, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Yang kedua, rancangan pembelajaran harus disesuaikan dengan ragam sumber belajar dan sasaran pembelajaran yang tersedia. Jadi, peserta didik maupun pendidik dapat memaksimalkan potensi-potensi yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, pembelajaran harus dirancang dengan mengkoordinasikan berbagai pendekatan belajar, sehingga pembelajaran dapat menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang sesuai. Keempat, pembelajaran harus dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan individual siswa seperti bakat, minat, kemampuan, latar belakang, sosial ekonomi, dan lain-lain yang disesuaikan dengan keadaan siswa. Selanjutnya ada pengembangan proses pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi sebagai sebuah kurikulum yang menekankan kepada pencapaian kompetensi memiliki implementasi terhadap proses pembelajaran yang mesti dilakukan guru dan siswa. Konteks pembelajaran yang diinginkan kurikulum berbasis kompetensi, guru bertindak dan berusaha menyediakan waktu dan tempat agar siswa belajar. Belajar itu sendiri bukan menumpuk ilmu pengetahuan, akan tetapi merupakan proses perubahan perilaku melalui pengalaman belajar. Implikasi ini sangat penting sebab akan mempengaruhi tindakan guru dalam pengelolaan pembelajaran, baik dalam pengembangan strategi pembelajaran maupun dalam menggunakan berbagai sumber belajar. Yang terakhir ada pengembangan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti yang dipertimbangkan, seperti orang, benda, kegiatan, keadaan, kesatuan tertentu. Karakteristik evaluasi meliputi yang pertama, evaluasi merupakan suatu proses atau tindakan. Kedua, proses tersebut dilakukan untuk memberi makna atau nilai. Evaluasi suatu proses terdiri dari yang pertama, pengumpulan data dan informasi tentang pencapaian hasil belajar siswa. Kedua, pembuatan keputusan tentang hasil belajar siswa berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Sebagai bentuk kurikulum yang menghendaki ketercapaian kompetensi, aspek alat dan bentuk penilaian harus dilakukan seimbang baik tes maupun non-tes sesuai dengan fungsi evaluasi sebagai fungsi formatif maupun sumatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.